Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan tatahlik. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, guru-guru kita yang hadir pada malam ini, alhamdulillah banyak untuk menemani kita bersama. Tentunya kita doakan guru-guru kita, para asatid, senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga Ketua Majelis Taklim Ustaz Hadi Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan guru-guru kita yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa taklim saya. Semoga guru-guru kita yang hadir semuanya dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkhusus Sayyidul Bait beserta keluarga yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarakah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bisa kita silaturahim bersama-sama dalam acara rutinitas taklim kita. Sekaligus alhamdulillah dimohon ziyadatul doa. Tempat ini tentunya akan ditempati. Mudah-mudahan rumah yang baru senantiasa menjadikan asbab tambahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tambahnya amal soleh, dan mudah-mudahan Allah jadikan rumahnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amin. Allahumma salli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara masalah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia ini begitu banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mengkalkulasi nikmat Allah, pasti kata Allah tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat materi ataupun non materi. Terutama nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman, nikmat kita bisa melakukan amal soleh. Kalau masalah dunia, majamur rahimakumullah, itu nikmat yang paling rendah. Jadi nikmat yang paling kecil itu adalah dunia. Nikmat yang paling sedang adalah nikmat kita dikasih sehat. Nikmat yang besar adalah nikmat iman. Nikmat yang istimewa adalah nikmat kalau kita menghadap Allah bawa husnul khatimah. Amin. Ya rahimakumullah. Walaupun yang namanya dunia tadi nikmat yang kecil, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mempergunakan nikmatnya di dalam kebaikan. Sehingga jangan sampai dengan nikmat yang kecil itu melupakan nikmat yang besar. Kenikmatan dunia ini satu, jamaah rahimakumullah, 99 nikmat itu Allah simpan dalam surga. Jangan pernah kita menggadaikan nikmat 99 dengan nikmat satu di dunia ini. Nikmat satu di muka bumi ini sampai hari kiamat dibagi oleh Allah untuk semua manusia, tidak akan habis. Makanya jangan pernah jamaah rahimakumullah tertipu dengan dunia. Jadikan dunia ini balagun ilal akhirat, jembatan untuk menuju keselamatan di negeri akhirat.
Maka kalau kita punya rumah, jadikan rumah kita rumah yang di dalamnya adalah senantiasa hidupkan dengan amal-amal kebaikan. Sayang seribu sayang kalau rumahnya cakep tapi yang mengisinya jemaah rahimakumullah dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan apa yang dia punya adalah miliknya. Padahal semuanya itu ama bikum min ni'matin faminallah, apa saja yang kita peroleh di muka bumi ini semua milik Allah. Kita cuman hanya dititipin. Yang namanya dititipin Pak, mohon maaf jangan sombong. Kalau kata ulama jamaah rahimakumullah, yang namanya dunia ini mohon maaf diilustrasikan seperti tukang parkir. Ono tukang parkir dititipin mobil macam-macam, ada Alphard, ada Innova, ada Pajero, iya kan? Begitupun mobil-mobil yang lainnya berderet, yang tadinya kosong jemaah rahimakumullah, nggak ada isinya, itu tempat parkir penuh mobil, 20 mobil berderet, motor ratusan. Emang tadinya nggak punya tukang parkir, cuman dititipin. Jam 7 penuh hadirin, jam 3 habis selesai kondangan, hajatan selesai, motor mobil pada habis semuanya, dibawain nama yang punya. Lah kita tukang parkir jangan ngomel, iya kan? Ya saya jadi miskin lagi nih, kagak punya apa-apa ini. Emang dititipin ya rahimakumullah. Kita juga sama, yang namanya kehidupan dunia ini suatu saat satu persatu jamaah rahimakumullah bisa jadi dunia ninggalin kita atau kita lebih awal ninggalin dunia. Makanya boleh kita cinta sama dunia tapi sekedarnya. Kita boleh sama pasangan kita, istri kita, tapi sekedarnya. Jangan cintanya sampai melampaui batas. Sampai ada istilah patah, cintaku kepadamu walaupun engkau masuk ke lubang semut, aku akan ikut. Bohong hati. Lubang semut kecil mau ikut. Itulah orang kalau udah cinta buta hati. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cintailah istri kita karena Allah. Cintailah anak kita karena Allah. Begitupun nikmat-nikmat yang lainnya, semuanya libatkan mahabbah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tempat tinggal, alhamdulillah ya Allah. Banyak saudara-saudara kita mohon maaf, rumah tangga udah puluhan tahun, 60 tahun, mohon maaf belum juga punya tempat tinggal. Ini masya Allah masih bujangan, udah dikasih tempat tinggal. Mana anaknya mana? Yang masih bujangan mana? Saya punya ponakan gadis. Iya boleh. Iya, Allahu Akbar. Ganteng juga. Tadi nunjuk itu. Jangan dimuliakan oleh Allah. Memang Nabi sampaikan kalau kita nyari nih calon menantu jamaah rahimakumullah li jamaliha wa limaliha, boleh cari calon menantu yang punya harta benda. Terutama kita nih mohon maaf orang tua. Kalau bisa mah nih anak-anak kita, kalau bisa, kalau kita cukup, kalau kita mampu, mohon maaf fasilitasi itu. Anak kita yang 3 usahakan semua dikasih tempat tinggal. Apalagi punya anak laki-laki kan bakal punya istri, mohon maaf kewajiban kita laki-laki kasih tempat tinggal yang nyaman buat pasangan kita. Ya murahimakumullah, kalau kita punya duit bangun istana di dunia ini, biar kita ini istrinya jamu rahimakumullah betah di rumah, senang di rumah. Buat apa? Dunia kita nggak, ya duit kita nggak bakal dibawa mati. Jangan kita sayang-sayang renovasi rumah hadirin. Ya duit ratusan juta, duit 1 miliar, mohon maaf, masya Allah, giliran hujan jamaah rahimakumullah semuanya pada tampia semua, pada bocor semua jamaah rahimakumullah. Itu yang namanya pintu, mohon maaf udah 50 tahun nggak pernah diganti-ganti Pak, isinya rayap semuanya. Sayang sama duit. Sampai makan diri-diri jamaah rahimakumullah, makan pakai 7 teh, tahu terong, toge, telur, tomat, tautnya timun, itu mulu makan. Kalau nggak tahu ya toge, kalau nggak toge telur, kalau nggak telur teri nanti. Buat apa nih duit? Kalau kita punya duit makan yang enak, yang bergizi, yang bervitamin. Mohon maaf, saya pribadi jamaah rahimakumullah, setengah bulan sekali saya bawa istri saya makan yang enak di luar hadirin. Benar. Mohon maaf ya, bukan riak, saya mau kapan lagi makan enak sama bini.
Ini dalam suatu keterangan kitab seperti itu. Kalau kita nih jamaah rahimakumullah, mohon maaf, jadi suami, nih kita suami nih, berangkat ke pasar beli baju batik harganya 350. Tolong bini kita beliin baju juga yang harganya sama kita. Lah kita beli baju batik 350, istri kita beliin daster 15.000. Mohon maaf itu. Yang robek hati jamaah rahimakumullah. Habis enak katanya Ustaz yang robek mah. Aku nggak perlu beli AC jamaah rahimakumullah. Beliin baju yang layak, berikan makanan yang nikmat, berikan rumah yang indah, yang baik buat pasangan kita. Ini kewajiban kita nih laki-laki nih. Jadi kalau punya duit bangun rumah kita. Karena baiti jannati tadi, rumahku adalah surgaku. Masuk rumah betah banget, Allahu Akbar. Ada kipasnya, ya kan? Tuh udah nyaman, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi masuk ke dalam rumah jamaah rahimakumullah nyaman, karena rumah ini kan tempat berteduh, tempat istirahat, tempat kita berkumpul dengan keluarga. Kalau kita rumahnya nyaman jamaah rahimakumullah, insya Allah kita nggak perlu rekreasi keluar, hadirin. Di rumah sudah nyaman dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Jadikan rumahku adalah surgaku. Ini bagi orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu jamaah rahimakumullah, mohon maaf, tidak menjadi jaminan. Orang yang rumahnya besar, rumahnya bagus, dan orang yang dalam rumahnya senang tidak menjadi jaminan. Apa yang membuat orang itu senang? Hatinya, hadirin. Makanya kesenangan itu ada di sini, kata Nabi, di hati. Biar kita rumahnya kecil jamaah rahimakumullah, rumah RSSSS, S-nya 8. Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjor saja susah. Sebab sampai sekali 10, kenapa? Allahu Akbar jamaah rahimakumullah. Tapi walaupun sempit rumahnya, kalau yang isinya itu Masya Allah damai, hatinya legowo, senang jamaah rahimakumullah. Ketika masuk istri assalamualaikum, waalaikumsalam. Suami masuk rumah assalamualaikum, waalaikumsalam. Allahu Akbar, cium pipinya kanan kiri jamaah rahimakumullah. Bapak jujur ya, mohon maaf jujur nih, masih ngamalin nggak kalau pulang ke rumah sok cium pipi istri? Kadang-kadang. Bau. Masya Allah, Ustaz udah peot. Bukan masalah peot, yang penting rasa hati nih. Paksa. Gerah, Allahu Akbar. Itu yang membuat memupuk keharmonisan di situ, Pak. Kelihatannya mah sederhana, mohon maaf sederhana kelihatannya. Waalaikumsalam ya Allah yang dipeluk hatinya rahimakumullah. Dicium pipi istri kita, kita dicium juga sama ya suami, sama istri kita juga nyium istri kita. Masya Allah, indahnya luar biasa. Walaupun nggak punya duit ya mohon maaf, pasti adem. Benar nggak? Kagak usah. Adem jamaah, hatinya itu yang membuat suasana adem, karena hatinya adem. Punya rumah walaupun kecil, kalau ada syukur adem. Punya mobil walaupun mobil tahun 70-an, hadirin, kalau hatinya adem, mobil terasanya adem. Tapi kalau kita mobilnya tahun 2025 tapi hatinya sempit, sumpah hadirin. Apalagi dapat nyicil pertama kali, hadirin. Oh, jangkanya 20 tahun, mohon maaf. Itu mobil suaranya juga beda. Dit kan. Dapat kredit hadirin. Ya. Jamaah rahimakumullah, maka kembali, kalau kita ingin bagaimana rumahnya Allah jadikan rumah yang penuh dengan barokah, isi dengan ibadah. Bagaimana supaya keluarganya kita senantiasa keluarga yang diharmoniskan oleh Allah? Tidak ada cara, ikuti teladan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun hal ihwal yang lainnya, maka ikutilah Nabi kita Muhammad SAW. Bisa dipastikan kita memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.